Udah kan tempat kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Satria is a lecturer of methodology penelitian in this semester. We are from group 7 going to present our discussion. It is about measurement, concept, and scaling. With me, Putri Jati Dinanti as a moderator today, and my friends Dila and Moza as a presenter. Oke, di sini kita akan bahas yang pertama ada konsep pengukuran, kedua ada instrumen penelitian, dan yang ketiga ada skala pengukuran. Yang pertama ada konsep pengukuran yang akan disampaikan oleh Moza. Untuk Moza, time is yours. Oke, terima kasih, Jay. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengukuran. Jadi, pengertian pengukuran menurut beberapa penulis yang dikemukakan oleh Sudarmayanti dan Syarifuddin di tahun 2011 adalah yang pertama, pemberian angka terhadap sejumlah objek, peristiwa, atau orang berdasarkan aturan tertentu. Yang kedua, adanya korelasi sejumlah satuan yang bukan angka. Yang ketiga, merujuk pada sejumlah prosedur yang memungkinkan dilakukannya observasi empiris untuk menunjukkan gejala simbolik dan mengkonseptualisasikan apa yang akan dijelaskan. Yang keempat, pemberian angka secara nominal terhadap perangkat sosial dan perangkat psikologis, individu atau kelompok yang disesuaikan dengan aturan menetapkan korelasi di antara kedua secara simbolik. Pengukuran adalah proses yang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah, mulai dari memilih peristiwa empiris yang dapat diamati, dan selanjutnya memberikan makna dari angka-angka atau simbol. Dan setelah itu akan diterapkannya aturan pemetaan untuk menghubungkan pengamatan kepada simbol. Konsep-konsep yang dipakai dalam penelitian yang pertama adalah dapat diamati seperti bangku, meja, buku, kursi, dan lain-lain. Objek juga mencakup hal-hal yang tidak konkret seperti perilaku, sikap, persepsi, dan lain sebagainya. Sifat merupakan ciri-ciri objek. Namun jika ingin dilihat secara fisik, ciri-ciri seseorang itu dapat ditunjukkan misalnya berat badan, tinggi badan, dan postur tubuh. Sedangkan ciri-ciri psikologis itu dapat ditunjukkan melalui sikap dan intelijensia. Ciri-ciri sosial mencakup kemampuan kepemimpinan, afiliasi kelompok, status di masyarakat, dan lain-lain. Yang kedua, saya akan membahas tentang instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian itu digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Instrumen penelitian diperlukan baik dalam penelitian kuantitatif maupun dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, instrumen akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti yang lebih banyak menjadi instrumen. Jumlah instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian tergantung dari jumlah variabel yang digunakan. Walaupun instrumen penelitian sudah banyak yang dibakukan, namun masih banyak juga yang harus dibuat oleh si peneliti. Oleh karena kebutuhan dari penelitian yang dilakukan menghendaki hal tersebut. Bila instrumen suatu penelitian dibuat oleh si peneliti, maka harus teruji validitas dan reliabilitasnya. Walaupun instrumen yang dilakukan oleh orang lain sudah teruji valid dan reliable, juga instrumen yang sama digunakan oleh peneliti lain. Kemudian pengujian validitas dan reliabilitas tersebut tetap dapat dilakukan.
Setiap instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian mempunyai skala tertentu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Moza atas penjelasannya. Tadi ada konsep pengukuran dan yang kedua Moza menjelaskan tentang instrumen penelitian. Kemudian kita akan beralih ke materi yang ketiga tentang skala pengukuran yang akan disampaikan oleh Dila. Untuk Dila, time is yours. Oke, materi berikutnya adalah tentang skala pengukuran. Jadi, cara pengukuran variabel yang digunakan oleh peneliti akan menentukan alat analisis yang digunakan dalam penelitian. Dalam satu pengukuran akan dibentuk suatu skala dan kemudian skala itu ditransfer pengamatannya terhadap ciri-ciri kepada skala tersebut. Dasar paling umum yang digunakan untuk membuat skala yaitu punya 3 ciri. Yang pertama, bilangan berurutan. Yang kedua, selisih antara bilangan-bilangan berurutan. Dan yang ketiga, deret bilangan mempunyai asal mula yang unik yang ditandai dengan bilangan 0. Kemudian yang pertama ada skala nominal. Skala nominal adalah sebuah skala di mana peneliti memberikan tanda untuk kategori atau kelompok tertentu. Skala nominal dikatakan sebagai skala yang paling lemah dibandingkan skala yang lain. Skala nominal tidak ada hubungan jarak dan tidak ada asal mula hitungan. Skala ini mengabaikan segala informasi mengenai berbagai tingkatan dari ciri-ciri yang diukurnya. Meskipun skala nominal dianggap lemah, namun skala ini berguna dan banyak digunakan dalam penelitian. Skala ini secara luas digunakan dalam penelitian survei maupun dalam penelitian ex post facto, yang mana data digolongkan menurut sub-sub kelompok utama dari populasi. Kemudian yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal tidak hanya membedakan variabel menurut kategori, tetapi juga ada ranking di antara kategori tersebut. Skala ordinal meliputi ciri-ciri skala nominal ditambah suatu urutan. Skala ordinal menyediakan informasi tentang bagaimana responden membedakannya berdasarkan ranking. Tetapi skala ordinal tidak memberikan indikasi berapa besar perbedaan di antara ranking tersebut. Skala ordinal mengungkapkan suatu pernyataan mengenai lebih besar daripada atau kurang daripada atau menyatakan suatu kesamaan tanpa menunjukkan berapa lebih besarnya atau berapa kurangnya. Contohnya itu kayak tingkat kebersihan, kan ada sangat bersih, bersih, dan tidak bersih. Terus juga ada tingkat kesuksesan, kayak sangat sukses, tidak sukses, cukup sukses, dan sukses gitu kan. Dan juga ada yang sangat tidak sukses. Ya, contohnya itu yang seperti itu. Kemudian skala interval. Skala interval dapat menggunakan operasi matematik pada data yang dikumpulkan dari responden. Pada skala interval ini memiliki ukuran jarak antar 2 poin skala. Skala interval memiliki ciri-ciri skala nominal dan ordinal, dan ditambah satu lagi yaitu skala ini mencakup konsep kesamaan interval. Jarak antara 1 dan 2 sama dengan jarak antara 3 dan 4. Misalnya, selisih antara pukul 3 dan 6 pagi sama dengan selisih antara pukul 4 dan 7 pagi. Tetapi tidak dapat dikatakan bahwa pukul 6 pagi adalah 2 kali lebih siang dibandingkan dengan pukul 3 pagi. Karena waktu 0 merupakan asal mula yang ditetapkan secara sembarang. Kemudian skala rasio. Skala ini memiliki sifat yang telah disebutkan, yaitu ada perbedaan, ranking, ada jarak, dan memiliki nilai 0 mutlak. Karena memiliki nilai 0 mutlak, skala rasio ini banyak digunakan dalam berbagai bidang oleh peneliti dalam penelitian bisnis maupun penelitian sosial. Para ahli sosial membedakan 2 tipe skala menurut fenomena sosial yang diukur, yaitu 1. Skala pengukuran untuk mengukur perilaku sosial dan kepribadian. Yang kedua,
untuk mengukur berbagai aspek budaya dan lingkungan sosial. Yang termasuk tipe pertama adalah skala sikap, moral, tes karakter, dan partisipasi sosial. Terus yang masuk ke tipe yang kedua yaitu mengukur status sosial ekonomi, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, dan kondisi kerumah tanggaan. Kemudian jenis-jenis skala sikap. Yang pertama, di Tocomou Scale. Skala ini sering juga dikenal dengan skala Goodman, merupakan skala pengukuran yang ingin mendapatkan jawaban tegas. Misalnya jawaban iya, tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif, dan sebagainya. Skala ini termasuk tipe skala nominal. Kemudian kategori scale, misalnya pertanyaan tentang agama, tempat tinggal, jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian Likert scale. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan perspektif seseorang atau kelompok untuk tentang fenomena sosial. Skala ini tergolong ke dalam tipe skala ordinal atau interval. Kemudian semantik diferensial, yaitu skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, hanya saja bentuknya tidak merupakan pilihan ganda maupun checklist, akan tetapi disusun dalam bentuk satu garis konditium dengan jawaban sangat positif terletak di bagian kanan, dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri atau sebaliknya. Kayak biasanya kalau kita ngisi kuesioner orang gitu kan kayak gitu. Nah, itu termasuk ke dalam semantik diferensial. Oke, sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Dila atas penjelasannya. Tadi Dila habis menjelaskan tentang skala pengukuran. Baik, ya itu tadi adalah materi dari kelompok kami mengenai konsep pengukuran dan skala pengukuran. Tadi yang pertama ada konsep pengukuran. Jadi pengukuran itu adalah proses yang dilakukan mengikuti langkah-langkah mulai dari memilih peristiwa empiris yang dapat diamati yang selanjutnya memberi makna dari angka-angka atau simbol yang mewakili aspek-aspek atau peristiwa tersebut dan menerapkan aturan pemetaan untuk menghubungkan pengamatan kepada simbol. Kemudian tadi konsep-konsep yang dipakai dalam penelitian itu dapat dikelompokkan sebagai objek atau ciri-ciri. Kemudian ada instrumen penelitian, itu tadi digunakan untuk mengukur variabel yang teliti. Nah, instrumen ini itu sangat diperlukan, baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian tadi ada macam-macam skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal, kemudian skala ordinal, skala interval, dan yang terakhir ada skala rasio. Kemudian tadi Dila juga menjelaskan ada beberapa jenis skala sikap. Yang pertama ada Dichotomous scale, kemudian kategori scale, Likert scale, dan semantik differential. Okay, that's all from group 7. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.